Selamat malam, jumpa lagi dengan Latif Sregar. Kita ada di program Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Tepat sepekan setelah kejadian teror bom di Jalan Tamrin, lupakan dulu meme dan segala bentuk kelucuan untuk menertawakan terorisme itu dan lupakan juga selfie-selfie di lokasi. Kita ke depan akan serius menangkap atau menjelaskan siapa sebenarnya pelaku bom Tamrin itu. Sampai hari ini sudah 22 orang terduga teroris yang ditangkap oleh kepolisian. Apakah ISIS sudah sampai di Indonesia? Ataukah dia sekedar hantu ada tapi tak terjamah? Atau hantu penebar kematian? Menyingkap hantu ISIS. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersanding konser, teror bom mengguncang di dekat Ring 1, dekat dengan pusat pemerintahan dan istana negara. Apresiasi patut kita berikan kepada aparat keamanan. Dalam waktu singkat setelah kejadian, polisi sudah mengumumkan keterlibatan jaringan ISIS sebagai dalang tragedi berdarah itu. Belum hilang dari ingatan kita aksi teror bom yang dilakukan oleh kelompok radikal. Bom mobil yang meledak di depan kedutaan Filipina pada tahun 2000. Di tahun yang sama juga terjadi ledakan bom pada malam Natal di gereja di 9 kota. Dan beberapa tragedi bom seperti bom Bali 1, kedutaan Australia, bom Bali 2 dan Hotel JW Marriott. Aksi teror kelompok radikal ini masih terus terjadi, seolah program deradikalisasi untuk memutus mata rantai faksi militan tidak berjalan maksimal. Setidaknya ada 700 warga negara Indonesia yang berangkat ke Syria untuk berjihad. Tidak hanya dari Indonesia, ratusan warga negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura juga bergabung dengan kaum jihad di Suriah. Kemunculan kelompok militan Islamic State memudarkan pengaruh kelompok militan yang telah lebih dahulu aktif beroperasi. Tidak hanya kaum jihad di Irak dan Syria, faksi militan yang juga terlacak di Asia Tenggara pun membayatkan diri mereka kepada ISIS. Tentu ini menjadi tantangan berat pemerintah. Ketika tidak beraksi bukan berarti mereka telah mati, justru mereka sedang berhibernasi. Ya, itulah tema polemik kita malam ini, menyingkap hantu ISIS. Dan untuk membahasnya, di studio sudah hadir bersama kita Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT. Selamat malam, Prof. Iya. Kemudian ada Bung Taufik Andri, pengamat teroris dari Lazuardi, Yayasan Prasasti Perdamaian. Baik. Seperti biasa saya tidak sendirian, sidang ini akan dipimpin oleh ibu kita, Ce Popong. Silakan Ce. Mangga. Baik. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Sekali ini Tif, sebelum Cepopong membuka dengan resmi sidang istimewa, ada satu hal yang ingin Cepopong sampaikan terlebih dahulu. Apa itu? Cepopong menonton di TV, lupa TV mana. Masih kita diliputi oleh kesedihan, ada bom, ada kemudian desa yang dibakar, kemudian ratusan orang harus diungsikan dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang memang ya menyedihkan lah, memilukan ya, menyedihkan. Namun Cepopong lihat di TV, waktu itu mau ada rapat penggede-penggede, rapat pejabat-pejabat dengan menteri, dengan kabinet dan sebagainya. Tidak ada itu wajah yang sendu, cekikikan, ketawa-ketawa, dari mulai perempuan sampai laki-laki. Cepopong mikir, itu eling, itu orang-orang teh, ya kan? Dalam keadaan ini masih cekikik-cekikik. Jadi itulah yang ingin Cepopong sampaikan. Apakah itu gambaran negara kita? Tidak ada semacam empati sama sekali. Walaupun tidak usah kemudian datang memberi apa, tapi cobalah ya, empatilah sedikit. Prihatin gitu ya. Ya ada empatinya kalau kita jadi mereka. Baik, jadi saya buka sidang istimewa ini dengan harapan
seperti biasa, ya. Baik. Nah, nah, untuk tata tertib karena Cepopong udah banyak ngomong, lagi batuk, sok. Ya. Kulatif. Tata tertibnya adalah semua yang di ruangan ini bebas berbicara, tapi kalau mau memotong harus izin polisi lalu lintas. Izin Iya. asisten. Sudah ada yang mau datang juga itu teman Cepopong Ya, dari Pak DPR. Tantowi. Mungkin Tantowi, kena udah lihat ini. ya. Tadi udah telepon-teleponan, udah Iya. di jalan, kena macet. Sudah mau datang, ya, nanti akan kan segera masih ada waktu. bergabung dengan kita nantinya. Tapi sebelum Mas Tantowi bergabung, saya langsung ke Prof Irfan. Prof, hanya beberapa jam waktu itu setelah kejadian sudah langsung ditunjuk ISIS pelakunya. Apakah memang bisa secepat itu atau memang karena sudah ada pemetaan sehingga kemudian mereka memang sudah siap bertindak, begitu bertindak kita tinggal tunjuk? Baik, fenomena yang terjadi di negara kita atas terjadinya serangan dari kriminal yang sangat ekstrim, patut kita apresiasi kepada aparat keamanan. Meskipun dengan segala kelengkapan, pasal-pasal yang bisa digunakan untuk bertindak lebih awal, pemetaan ada, jaringan sudah diketahui, pergerakan mereka diidentifikasi. Akan tetapi tidak ada yang bisa mengetahui, hanya dia dengan Tuhan yang bisa membaca akal pikiran dan hati mereka untuk melakukan aksi seperti itu. Sejak malam Natal dan Tahun Baru, aparat keamanan sangat ketat, berhasil meminimalisir, bahkan tidak ada letupan. Mungkin ya kebelet untuk melakukan, akhirnya di awal Januari kita terjadi ledakan seperti itu. Kemudian adanya munculnya kesimpulan bahwasannya itu adalah jaringan dari simpatisan ISIS. Tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman dan penyidikan aparat kepolisian itu, karena Bahru Naim juga pernah ditahan, kemudian pergeseran mereka berangkat ke Syria dan Irak sana lewat media sosial sangat kencang menyuarakan suara-suara propaganda bagi yang bersimpati untuk melakukan aksi serangan balik seperti yang terjadi di Paris dan Perancis. Jadi saya pikir itu patut kita apresiasi atas temuan itu, meskipun tetap kita membuka peluang untuk mempertajam dan memperdalam temuan-temuan aparat keamanan dengan jaringan-jaringan lainnya yang banyak tersebar di titik NKRI ini. Oke, dan kemarin Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian memperbaharui data bahwa bukan Bahru Naim dalang satu-satunya, tapi ada kemungkinan tokoh lain, Bahrumsah. Betul, ada 3 tokoh yang sering disebut, Bahru Naim, Bahrumsah, dan Aman Abdurrahman. Terbukti aparat keamanan 2 malam lalu ada 1 napi teroris yang dikeluarkan dan diambil oleh aparat keamanan untuk dimintai keterangan terkaitannya dalam memperdalam bukti-bukti yang diangkat oleh aparat keamanan. Oke, ya Mas Tantowi silakan bergabung bersama kami. Kita kasih tepuk tangan. Baik, selamat datang. Sebelum ke Mas Tanto, saya ke Mas Taufik dulu ya. Ya, Bung Taufik, biasanya kalau kita lihat di luar negeri kalau ada ledakan seperti itu tidak terburu-buru mereka menetapkan siapa kelompok yang bertanggung jawab. Ada penyidikan dulu, kemudian baru penangkapan, baru kemudian dinyatakan. Apakah memang di Indonesia berbeda atau memang lebih hebat polisi kita daripada polisi di luar sana? Saya kira teknik dan informasi yang didapat oleh kepolisian bisa jadi lebih cepat ketimbang apa yang dilakukan oleh kepolisian misalnya di Eropa atau di beberapa negara Middle East yang butuh waktu beberapa minggu untuk proses investigasi. Tapi kalau kita melihat karakteristik atau genealogi kelompok radikal yang di Indonesia, di mana mereka selalu punya patron atas global jihad, itu hanya ada 2. Yang pertama adalah kelompok yang pro pada ISIS atau IS, Islamic State. Yang kedua kelompok yang pro pada Al-Qaeda atau Al-Qaeda affiliated. Di Indonesia sendiri, kelompok yang pro kepada Al-Qaeda relatif tidak katakanlah terburu-buru, relatif tidak suka melakukan aksi-aksi yang konkret karena mereka masih berpikir bahwa Indonesia wilayah aman. Tapi kelompok yang pro ISIS atau IS mereka sudah tidak peduli lagi karena bagaimanapun mereka sudah katakanlah
ingin melampiaskan hasrat mereka untuk berjihad, pada beberapa orang bahkan mereka sudah menunggu terlalu lama karena mereka tidak berhasil berangkat ke Suriah dan seterusnya. Ada frustasi sosial, ada amarah, ada keinginan untuk menunjukkan eksistensi karena ada kompetisi juga. Kalau saya perhatikan gerakan di akar rumput antara kelompok pro ISIS dan pro Al-Qaeda ini. Dan paling mudah memang untuk melihat kelompok yang bisa dijadikan sitting duck, ditunjuk sebagai potensial pelaku. Oke. Ada patron global, artinya peluang untuk teroris di Indonesia itu berganti-ganti nama, dari tadinya afiliasi ke Jamaah Islamiyah, kemudian sekarang Al-Qaeda, lalu kemudian ISIS, itu memang terbuka luas. Memang seperti itu modelnya? Iya, betul. Karena patron ini penting bukan hanya dalam aspek justifikasi ideologi, tetapi dalam aspek yang lebih luas, network, kemudian jaringan komunikasi, kemudian logistik, dan lebih jauh mereka juga membutuhkan tempat-tempat tertentu untuk melatih kader-kader mereka, dan biasanya tempat terbaik adalah ada di luar negeri. Oke, baik. Ke Bung Tanto, apresiasi kita kepada kepolisian yang begitu cepat menangkap. Kalau DPR melihatnya, apakah ini memang kecepatan kita saja atau terburu-buru ingin menenangkan masyarakat? Ya, pertama-tama jujur ya, kita harus mengatakan bahwa DPR itu sebagai representasi dari rakyat mengapresiasi tinggi kerja dari polisi yang bekerja begitu cepat, begitu rapi, profesional. Bahkan dalam perspektif ini bisa kita sebut Polri adalah polisi terbaik di dunia, gitu ya, dalam memadamkan gerakan atau aksi teroris. Namun di sisi lain ada satu hal penting juga yang hendaknya tidak kita lupakan begitu saja. Apa itu? Artinya harus menjadi sesuatu yang kita bahas bersama untuk kemudian kita jadikan rujukan agar ini tidak terjadi lagi ke depan. Kami di DPR melihat TKP yang hanya 2,5 kilometer dari jantungnya pemerintahan Republik Indonesia itu adalah pesan tersendiri yang ditinggalkan oleh teroris, terlepas bahwa para pelaku aksi teroris tersebut katakanlah tidak profesional, ya amatiran. Tapi pemilihan tempat yang sangat strategis, ring 1, itu adalah pesan yang tidak bisa kita nafikan. Jadi kita tidak boleh kemudian larut dalam euforia, hashtag kami tidak takut, dan seterusnya. Dan kita meninggalkan atau melupakan satu pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama, yang harus dikerjakan secara kolektif, ya, bukan saja oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, tapi juga DPR, kemudian unsur-unsur masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahwa ada ancaman serius yang jika kita lalai dalam mengantisipasi itu, tidak mustahil akan terjadi sesuatu yang besar. Kalau kemarin 2,5 kilometer bisa bergeser menjadi 0,5 kilometer, bisa di jantung pemerintahan, bisa saja seperti itu. Tentu tidak satu pun dari kita ya yang mengharapkan itu. Tapi bagi kita pemilihan tempat itu sudah melalui kajian. Sudah melalui studi, ada pesan di sana, sudah melalui riset, ya, sehingga ditentukanlah tempatnya itu di Sarinah. Mengapa Sarinah, bukan tempat-tempat lain? Nah, ini yang harus dikaji bersama. Oke, baiklah. Kalau hashtagnya kami tidak takut, ini para mahasiswa hashtagnya adalah kami naksir polisi ganteng, ya. Ini dari Universitas Mercu Buana, tepuk tangan dulu. Kemudian dari Universitas Islam Negeri Jakarta, tepuk tangannya. Dapil saya ini. Ini? Iya, Jakarta Barat. Jakarta Barat, oke. Cek, silakan ditutup dulu. Baik, ini sudah season pertama. Asa gancang-gancang tuh. Baik, selamat datang adik cepopong yang ganteng, pinter, segala ayak. Baik, untuk season ini cepopong serius. Apa itu yang cepopong maksud? Seseorang untuk menerima atau mengerti atau apalah namanya menjadi ISIS, sekarang tuh istilahnya sudah malah hantu cekurang. Tidak bisa instan, tidak bisa ujug-ujug, pasti melalui proses yang cukup panjang. Pasti ternyata di buku untuk taman kanak-kanak Pak Tantowi sekarang itu baru ketahuan dan sekarang harus sudah ditarik dari peredaran.
itu sudah ada untuk anak TK. Istilah-istilah yang radikal itu sudah ada. Jadi menurut Cepopong ada usaha dari siapapun pihak luar pasti yang memang pakai tanda kutip mau cuci otak seperti dulu Karl Marx kepada anak-anak kecil bagaimana supaya mereka itu anti Tuhan. Nah, ini juga ada usaha ke sana. Mangga berhenti dulu. Selamat datang.